senyawa ester. Apa itu ester? Ester adalah senyawa turunan alkana diberi nama alkyl alkanoat, di mana alkyl adalah gugus karbon yang terikat pada atom O, gugus R, dan alkanoat adalah gugus RCOO. Gimana sih gambar struktur dari ester tersebut? Dapat dilihat, ini struktur gambar ester. Rumus umum ester ialah CN H2N O2. Sifat-sifat ester itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sifat kimia, dan yang kedua itu sifat fisika. Yang pertama, molekul ester bersifat polar. Yang kedua, titik didih ester itu terletak di antara keton dan eter, di mana massa molekul relatifnya itu hampir sama. Yang ketiga, ester dengan Mr rendah ini larut dalam air. Ester dengan 10 karbon atau kurang yang berupa cairan itu mudah menguap dan baunya itu enak seperti buah-buahan. Yang pertama, mengalami reaksi hidrolisis. Nah, di reaksi hidrolisis ini digunakan untuk menghidrolisa garam dan minyak sehingga menghasilkan gliserol dan suatu garam. Reaksi ini biasa disebut dengan reaksi saponifikasi. Yang kedua, mengalami reaksi reduksi. Pada reaksi ini, ester menghasilkan alkohol. Cara penamaannya dapat diperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, ester terdiri dari alkyl dan alkanoat, di mana alkyl itu adalah rangkaian yang berikatan dengan atom O pada gugus fungsi. Sedangkan alkanoat itu adalah rangkaian yang berikatan dengan atom C pada gugus fungsi. Nah, untuk yang kedua, rantai induknya itu adalah rantai alkanoat, jadi penomoran dimulai dari atom C gugus fungsi dan merupakan rantai terpanjang. Yang ketiga, berdasarkan aturan IUPAC, penamaan ester yang merupakan turunan alkana dimulai dengan menyebut nama gugus alkyl terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan nama alkanoatnya, atau dapat diakhiri dengan akhiran oat. Yang keempat, penamaan pada ester siklik. Gugus alkyl juga ditulis terlebih dahulu. Senyawa ester yaitu metil etanoat, CH3COOCH3. CH3 yang sebelah kanan berwarna hitam merupakan metil yang berperan sebagai R-aksen atau alkyl. Sedangkan CH3COO yang sebelah kiri berwarna biru merupakan etanoat yang berperan sebagai alkanoat. Kenapa namanya etanoat? Karena terdapat dua rantai karbon yang berarti etil, dan sedangkan senyawa ini termasuk ester, sehingga namanya menjadi etanoat. Contoh yang kedua, etil metanoat, CH3CH2OCOH. OCOH yang sebelah kanan merupakan alkanoat dan CH3CH2 merupakan alkyl. Alkyl dapat disebut juga dengan cabang. Contoh yang ketiga, isopropil propanoat, CH3CH2COOCH3CH3. Di sebelah kanan terdapat alkyl yaitu CH3CH3 yang namanya isopropil. Sedangkan CH3CH2COO merupakan alkanoat, dinamakan propanoat karena terdapat 3 rantai karbon, dan senyawa ini termasuk ester. Nama trivial atau nama umum biasanya dikenal dalam industri dan perdagangan. Nama trivial tidak harus sama dengan nama dagang. Nama dagang biasanya adalah merek yang terdaftar. Penulisan nama ester secara trivial mirip dengan penamaan asam karboksilat, yaitu ditambahkan dengan akhiran -at. Penulisan nama trivial memiliki nama alkyl dan nama akhirannya trivioat.
Untuk trivioat ini harus menggunakan untuk jumlah atom C-nya adalah ada yang foam, ase, aset, kapko, propio, dan seterusnya diakhiri dengan kata at. Contohnya metil etanoat atau metil asetat, CH3COOCH3. Kemudian etil etanoat atau etil asetat, CH3COOC2H5. Dan yang terakhir etil propanoat atau etil propionat dengan rantai karbon CH3CH2COOC2H5. Teman-teman, apakah kalian mengetahui kegunaan ester di bidang pangan itu apa? Kegunaan ester di bidang pangan sebagian besar dimanfaatkan sebagai esens. Apa sih esens itu? Esens yaitu zat aditif yang memberi rasa segar pada buah. Lalu, buah apa aja sih yang di dalamnya terkandung unsur ester? Untuk memudahkannya, mari ikuti saya bernyanyi. Ester asetat di buah pisang, amil asetat di buah nanas, oksal asetat di buah jeruk, amil butirat di buah jambu. Selain beraroma buah jeruk, pisang, jambu, dan nanas, ester juga beraroma etil butirat yaitu beraroma buah stroberi, amil valeran yaitu beraroma buah apel, dan propil butirat yaitu beraroma buah mangga. Selain kegunaan ester pada bidang pangan sebagai esens, penggunaan ester itu juga sebagai lemak dan minyak. Lemak sendiri itu terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh. Contohnya itu margarin dan mentega. Kemudian minyak itu terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya tak jenuh. Ya, selanjutnya bagian saya yaitu mengenai pembuatan ester. Pembuatan ester dapat dilakukan dengan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi yaitu reaksi yang melibatkan asam karboksilat dan alkohol, di mana gugus asam karboksilat yaitu kita tuliskan RCOOH ditambah dengan gugus alkil atau alkohol yaitu R-aksen OH alkohol. Nah, di sini kita sudah dapat asam karboksilat dan juga alkohol atau gugus alkil. Untuk mendapatkan hasil reaksi ester, maka R-aksen yang di sini, yang di dalam gugus alkil, dalam alkohol, itu akan berpindah ke gugus asam karboksilat, yang dimana perpindahan ini akan menimbulkan H di dalam gugus asam karboksilat itu akan berpindah ke alkohol atau gugus alkilnya, yang dimana reaksi ini akan menghasilkan ester yaitu RCOR-aksen ditambah dengan H2O. H2O ini atau air ini didapat dari pertukaran hidrogen yang berpindah ke gugus alkil atau gugus alkohol di sebelah sini, dan R-aksen berpindah ke gugus asam karboksilat yang mana hasilnya akan menghasilkan ester dan juga air. Contoh dari reaksi esterifikasi
adalah reaksi asam propanoat dengan metanol, di mana metanol merupakan bagian dari alkohol primer. Jadi di sini kita akan menuliskan gugus asam karboksilatnya terlebih dahulu. Di sini merupakan propanoat, sehingga akan ada 3 rantai C, yaitu CH3, CH2, COH, ditambah dengan metanol, yaitu CH3OH. Bisa kita lihat di sini, CH3 pada metanol berfungsi sebagai air aksen. CH3 pada metanol berfungsi sebagai air aksen di sini. CH3 ini akan masuk ke dalam gugus hidroksil pada asam karboksilat, itu di sini. Dan akan bertukar dengan hidrogen. Kemudian hidrogen akan berpindah dari sini ke gugus alkil yang ada di sini. Maka esternya akan bereaksi menghasilkan CH3, CH2, COO, dan air aksen diganti dengan CH3 yang ada di sini. CH3 ditambahkan dengan H2O yang didapat dari pertukaran tadi. Sekarang kita akan memberi penamaan dari ester ini. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi karena masih ada 3 rantai C, maka penamaannya masih tetap propanoat. Dan kita lihat di sini ada metil, sehingga penamaan esternya adalah metil propanoat ditambah dengan H2O air. Cukup. Sekarang adalah reaksi-reaksi apa saja yang terjadi pada ester. Yang pertama yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis akan selalu melibatkan air dalam prosesnya. Kemudian akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol dalam suasana asam, dan akan menghasilkan garam karboksilat dan alkohol dalam suasana basah. Contoh reaksi hidrolisis dalam suasana asam adalah dengan menggunakan senyawa metil asetat ditambahkan H2O yaitu air. Seperti yang telah dikatakan, reaksi hidrolisis akan selalu melibatkan air dalam prosesnya. Reaksi tersebut akan menjadi asam asetat dan metanol, di mana asam asetat adalah sebagai asam karboksilat dan metanol adalah sebagai alkoholnya. Di sini asam akan bertindak sebagai katalis yang membantu mempercepat proses terjadinya reaksi. Kemudian dalam suasana basah, senyawa yang digunakan adalah metil asetat dan ditambahkan basa kuat yaitu NaOH, dan akan menjadi garam asetat ditambah metanol, di mana garam asetat sebagai garam karboksilat dan metanol adalah sebagai alkohol. Pada reaksi ini, NaOH yaitu basa tidak bertindak sebagai katalis melainkan sebagai pereaksi. Na akan berikatan dengan O sehingga membentuk garam asetat, sedangkan OH akan berikatan dengan CH3 dan membentuk metanol. Dalam reaksi ini juga terlibat H2O dalam prosesnya.
Untuk yang kedua adalah reaksi transesterifikasi. Pada reaksi esterifikasi, bagian alkohol akan bertukar dan dapat terjadi dalam asam maupun basa. Untuk contoh reaksinya adalah metil etanoat ditambah etanol akan menghasilkan etil etanoat yang ditambah metanol. Hal ini dapat dilihat bahwa CH2 dari etanol berikatan dengan OCH3 dari metil etanoat, sehingga membentuk etil etanoat. Sedangkan etanol yang telah kehilangan CH2-nya menjadi CH3OH, yaitu metanol. Untuk yang ketiga adalah reaksi ester ditambah amonia. Reaksi ester ditambah amonia ini adalah reaksi untuk membentuk senyawa amida. Untuk contoh reaksinya adalah etil etanoat ditambah amonia akan menghasilkan etanamida ditambah etanol. Dapat dilihat bahwa senyawa amida yang terbentuk oleh reaksi di atas adalah etanamida. Untuk yang terakhir yaitu reaksi Grignard. Pada reaksi Grignard akan menghasilkan alkohol tersier dengan 2 gugus alkil yang identik dan menghasilkan alkohol sekunder jika menggunakan ester dengan format HCOOR. Untuk contoh reaksinya dapat dilihat pada gambar.